Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Taufik Kiransya dengan NIM A18 2025 001189, mahasiswa Prodi PJJ Informatika Universitas Dian Nuswantoro. Di sini aku mau nunjukin proyek UTS ku yang berjudul aplikasi to-do list yang aku buat menggunakan HTML, Bootstrap 5, dan JavaScript murni. Langsung saja kita cekidot ke programnya. Oke, di programnya ini sebelum masuk ke penjelasan kodenya, kita lihat dulu hasil akhirnya. Jadi aku isi nama terlebih dahulu untuk demonya. Misalkan mengerjakan project project A. Lalu tanggal kegiatannya misalkan tanggal 4 Mei kemarin kita simpan, lalu akan otomatis uh, tertambah daftar kegiatan baru. Di sini nambah satu dan ada listnya yang berisi nomor, nama kegiatan, tanggal, dan ada checkbox selesai dan lalu aksi untuk edit dan hapus. Nah, di sini ada checkbox untuk selesai, di mana jika kita centang maka listnya akan tercoret, di mana ini menandakan bahwa kegiatan ini sudah selesai kita lakukan atau lalui. Lalu untuk aksi ada edit, di mana saat kita klik mode edit ini akan berganti ke mode edit. Misalkan kita ganti B, project B, dan tanggalnya kita ganti ke tanggal 5 dan kita klik simpan. Kalau misalkan tidak jadi edit bisa klik batal. Misalkan kita simpan, nanti akan otomatis berubah langsung mengerjakan project B tanggal 5 Mei 2026 dan juga ada tombol untuk menghapus kegiatan. Di sini ada reminder terlebih dahulu apakah benar ingin menghapus kegiatan ini. Jika kita oke, maka datanya akan hilang dari daftar kegiatan. Oke, sekarang kita langsung saja coba untuk bedah kodenya. Let's go! Jadi project ini saya bikin cuman satu file, yaitu Rian UTS HTML untuk HTML. Nah, di sini kita dibagi menjadi beberapa bagian utama. Yang pertama adalah bagian head. Di sini kita import Bootstrap 5, lalu Bootstrap icon, dan font Google Lapis atau Google Font dari CDN. Jadi kita tidak perlu lagi install, cukup pakai link saja. Nah, di bagian kedua ada style. Ini CSS custom kita, di mana Bootstrap itu sudah handle layout dasarnya. Jadi CSS ini untuk warna, card, tombol, dan juga animasi. Lalu yang ketiga, kita scroll terlebih dahulu. Memang banyak. Nah, di bagian sini, di bagian body-nya, atau bagian ketiganya, yaitu struktur HTML-nya. Ada header, identitas, dan lalu konten 2 kolom. Lalu bagian paling bawahnya ada bagian script, yaitu semua logika JavaScript ada di sini. Ini adalah bagian terpenting dari website kita. Mari kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama-tama kita mulai dari layout 2 kolom terlebih dahulu. Di bagian sini, row G4, di flash row G4. Jadi di Bootstrap layout pakai sistem 12 kolom grid. Misalkan nih, call LG4. Jadi artinya kolom ini mengambil 4 dari 12 unit, jadi lebarnya sepertiga halaman. Misalkan lagi, call LG8 mengambil 8 unit, 2 per 3 halaman. Jadi totalnya 4 tambah 8 itu sama dengan 12, jadi pas satu baris penuh. Lalu suffix LG itu artinya layout ini akan
aktif di layar besar, misalkan contoh lamnya laptop dan atau desktop, lalu di layar kecil, misalkan handphone dan lain-lain, itu otomatis jadi satu kolom ke bawah. Nah, lalu kita lanjut ke form section. Nah, di bagian ini ada dua input tipe, yaitu yang pertama tipe teks, dan untuk nama kegiatan, dan juga input tipe data untuk tanggal kegiatan atau date. Nah, tipe date ini otomatis memunculkan data date picker dari browser, jadi kita tidak perlu lagi library tambahan seperti jQuery UI. Lalu kita lihat ke tombol simpan, on click simpan ini artinya setiap diklik dia panggil fungsi simpan yang ada di JavaScript. Lalu kita lanjut ke tabel sectionnya. Kita perhatikan di t-head. Di t-headnya kita tulis manual di HTML-nya, tapi di t-body-nya ini kosong. Isinya nanti dibuat secara dinamis oleh JavaScript. Itulah kenapa kita kasih ID to do body supaya JavaScript bisa menemukannya. Nah, kita lanjut ke bagian yang paling krusial JavaScript-nya. Kita mulai di bagian paling atas di script-nya. 3 variabel ini adalah state untuk memori dari aplikasi kita. Misalkan ini, todos adalah array tempat menyimpan semua data kegiatan. Setiap item di dalamnya adalah sebuah objek dengan properti ID, nama, tanggal, dan selesai. Lalu ada edit ID, untuk menyimpan ID kegiatan yang sedang diedit. Ketika nilainya ini nul, berarti kita sedang mode tambah baru. Nah, lalu let next ID sama dengan 1. Ini adalah fungsi untuk counter untuk memberi ID unik ke setiap kegiatan baru. Sekarang fungsi render. Nah, ini fungsi render. Di fungsi render ini cara kerjanya sederhana. Pertama, kosongkan tabel dulu dengan inner HTML. HTML sama dengan 00. Nah, lalu yang ini dibagi inner HTML sama 0. Nah, lalu kedua, loop semua data di array, yaitu todos, di array todos. Dan ketiga, untuk setiap data, buat elemen tr baru secara JavaScript. Keempat, tambahkan tr itu ke dalam t-body. Fungsi ini dipanggil setiap kali ada perubahan data, tambah, edit, hapus, atau centang checkbox. Jadi tabel selalu menampilkan data yang paling terbaru. Selesai. Nah, lanjut ke fungsi simpannya. Sekarang kita bedah fungsi simpan yang tadi sempat kita bahas di sebelumnya. Fungsi onClick simpan itu. Nah, fungsi ini punya dua mode ditentukan oleh nilai dari edit ID tadi. Pertama, kita ambil nilai dari from pakai get element by ID. Get element by ID. Kalau nama kosong, kita stop dan kasih peringatan. Kalau edit ID tidak nol, berarti kita mode edit. Kita cari indeks data yang ingin diubah pakai find index, lalu update property, nama dan tanggalnya. Kalau edit ID-nya nol, berarti kita mode tambah baru. Kita push objek baru ke array todos, lalu reset column. Dan di akhir selalu panggil render ini untuk update tampilan teks agar selalu update. Nah, lanjut ke fungsi edit ID. Fungsi ini menerima parameter ID dari ID kegiatan yang diklik, edit. Kita cari
datanya di array todos tadi, pakai find, lalu kita isi form dengan data tersebut, jadi user bisa lihat dan ubah datanya yang sudah ada. Edit ID kita set ke ID yang dipilih. Ini nanti dibaca oleh simpanan untuk tahu kita sedang edit atau tidak. Dan kita tampilkan page mode edit dan tombol batal di bagian sini. Nah, lanjut ke fungsi hapus. Ini yang paling simple ya. Pertama, tampilkan konfirmasi. Kalau klik cancel, kita stop. Kalau oke, kita filter array todos. Artinya kita buat array baru yang isinya semua data kecuali yang ID-nya sama dengan yang dihapus. Lalu render ulang. Edit ID. Nah, yang paling terakhir adalah toggle selesai, tombol selesai ini. Kita cari indeks datanya, lalu flip nilainya selesai. Flip nilainya selesai. Kalau tadinya false, jadinya jadi true. Kalau true jadi false. Itu gunanya tanda seru ini. Tanda seru untuk operator or not di JavaScript, lalu render ulang dan CSS otomatis coret teksnya kalau selesai sama dengan true. Nah, ini sudah sampai terakhir. Sebelum itu kita sedikit bahas untuk stylenya. Stylenya sih kita tinggal panggil saja. Misalkan contohnya eh, contohnya body. Badinya saya pakai font family plus Jakarta Sans, Shift, backgroundnya begini, dan seperti itu penggunaan untuk stylenya. Dan ini color-color yang saya pakai di rootnya, action, success, dan lain-lain. Nah, lalu kita demo sekali lagi untuk semua fitur secara lengkap. Misalkan kita tambah 3 kegiatan. Tanggal 4. Kalau kita simpan, tanggal ini, lalu kita simpan dan mengerjakan project C tanggal besok harinya. Oke, nah kita sudah tambah 3 kegiatan. Misalkan ternyata tanggal untuk mengerjakan project C ini kita ganti ke tanggal 7. Langsung saja klik edit tadi. Nah, seperti ini tandanya tidak null, jadi masuk ke mode edit tadi karena saya klik ini. Dan kita ganti ke sini dan on kliknya tadi simpan, maka otomatis akan mengganti daripada data kegiatannya. Dan untuk hapus, misalkan datanya akan langsung hilang. Oke, saya rasa itu dia UTS program berbasis web saya, yaitu to-do list menggunakan Bootstrap 5 dan JavaScript.
Jadi yang bisa saya pelajari dan kita semua pelajari di project ini adalah pertama cara bikin layout dua kolom pakai Bootstrap grid. Lalu kedua, cara buat forum atau kok forum, cara buat form yang terkoneksi ke tabel secara dinamis. Dan ketiga adalah implementasi CRUD atau CWFD, yaitu tambah, edit, hapus, dan update. Semuanya pakai JavaScript murni tanpa database. Keempat, yaitu konsep array sebagai state management sederhana untuk menyimpan aplikasi selama aplikasi berjalan. Yaitu dan kedua source code-nya nanti bisa diakses di link GitHub yang akan saya taruh di deskripsi. Kalau ada pertanyaan seputar codingnya, tulis saja di kolom komentar. Kalau video ini membantu, jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. Dadah.